Literasi menurut sudut pandang aku itu lebih dari sekedar membaca. Mari kita bahas Indonesia Dobrak Literasi. Sering banget kejadian, bahkan aku sendiri dikebulin sama berita-berita di internet. Bahkan kalau kita lihat dari indeks di samping, ya emang kita gampang banget dikebulin gitu. So, what's the matter? Kalian kalau dilihatin beginian, pada langsung percaya kan? Sama, aku juga. Disinilah literasi kita diuji. Jangan gampang digiring keluar dari kandang. Bahkan, orang zaman sekarang lebih suka lihat konten begini dijadiin standar hidup daripada konten yang mengaji suatu teori dalam sebuah buku. Akibatnya apa? Ya, kita jadi gampang banget buat ditipu. Banyak oknum-oknum jahat yang manfaatin kelemahan literasinya kita ini. Misalnya ya, bro, gue punya ide bisnis baru nih. Bisnis? Ide bisnis apaan emang? Gimana kalau kita bikin akun Instagram yang isi berita-beritanya tuh kayak gini, tuh lagi viral. Pasti cuan lah. Kalau buat beritanya mah kita bisa ngambil aja dari AI. Wah, bagus juga tuh idenya. Deal nggak nih berarti? Deal. Oke, deal ya. Deal. Mantap. So, what are we supposed to do? Literasi itu bisa dari mana aja. Misalnya, pas lihat video, lagi ngaji, baca-baca komik, bahkan dari meme-nya Neneng Rosdiana aja bisa loh. Kita jadi lebih tahu tentang Marxisme, bahkan Karl Marx sendiri, karena kita didorong oleh rasa nggak paham dan ingin tahu, lalu bacain komentar-komentar yang bikin kita jadi tambah penasaran. So, kalau kamu mau mulai membaca, yang nggak usah relain baca 3-5 buku sehari. Cukup pelajari hal yang bikin kamu penasaran, atau mungkin bisa mulai dari baca komik kok, dan itu nggak apa-apa. Daripada orang nggak pernah baca buku sama sekali. Atau bisa ikutan acara-acara bedah buku dan baca bareng. Banyak kok di daerah sekitar Banyumas. Seperti yang aku bilang tadi, literasi itu lebih dari sekedar membaca. Misalnya, pas aku membaca kutipan dari novel Hadir Sang Pelaut. Tak semua jeratan kematian melingkar di leher, beberapa di jari manis. Gimana? Enak banget kan susunan katanya? Ini baru kutipannya loh, belum masuk ke novelnya. Itu bisa lebih kenal lagi. Ada yang mengatakan bahwa cara terbaik masuk ke pikiran orang lain adalah dengan membaca. Bayangin, kamu baca buku yang dikarang oleh penulis selama 5 tahun. Sementara kamu bahkan gak sampai 1 minggu aja habis membaca pikiran, isi dan gagasan yang dituangin penulis ke dalam buku tersebut. Oh iya, ngomong-ngomong, kenalin nih Mbak Faya. Menurut aku pribadi, dia itu punya jiwa optimis yang tinggi banget. Tapi jiwa malas bacanya juga sama tingginya. Dulu tapi aku pribadi senang banget bisa lihat cara dia membangkitkan jiwa membacanya. Bahkan bisa sampai bikin bisnis sendiri dari membaca. Berawal dari video TikTok yang membahas salah satu karya buku Terelie, dia tuh jadi penasaran. Ternyata banyak temannya yang juga baca buku-buku karya Terelie. Dia iseng pinjem dan coba baca terus. Bahkan itu alasan dia jatuh cinta sama buku atau dunia literasi. Loh, Siam, belum pulang? Belum, ini kalau misalnya kamu mau nunggu jemputan duduk sini dulu aja. Oke. Siam, kamu berita ini nggak nih? Kabarnya nilai tukar dolar AS ke rupiah itu anjlok banget. Paling parah nih katanya. Hah? Temenan Gie? Sing bener baik, Jif. Hah? Masa kamu beneran nggak tahu, Siam? Kamu baca buku terus sih. Primitif banget. Kamu tuh sekarang harusnya up to date sama berita terkini. Aku yakin nih, nilai tukar rupiah sekarang itu amburadul banget. Gara-gara peraturan-peraturan aneh-aneh, ya jadinya rupiah kita itu jadi turun. Sok tahu lu, Jif. Turunnya rupiah tuh biasanya gara-gara faktor pelemahan ekonomi, investor. Juga bisa gara-gara krisis moneter kayak tahun 97-98 tuh.
Tapi kalau dilihat dari faktor eksternal sekarang, kayak kenaikan tarif impor AS, itu bisa jadi salah satu pemicunya. Yang kalau nggak distabilin bisa muncul domino efek. Kamu nggak tahu domino efek? Baca tuh di Google biar up to date. Iya. Nih, makanya Jif, literasi itu luas, bukan soal baca doang, tapi juga mikir sebelum berbicara dan memahami, sebelum menghakimi. Oke, Kak, tepuk tangan dulu yuk. Thank you guys, thank you sama. Oh iya, aku ada sedikit tips buat kalian yang bisa bantu buat konsisten literasi. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku ya. Di hidup ini ada dua pilihan, fortuna atau virtu. Fortuna yaitu menyerah pada nasib, atau virtu mengubah nasib. Jadi, kalian tim yang mana? Mari kita nyalakan literasi Banyumas menuju Indonesia Emas. Sekian dan terima kasih.